حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas salah satu permasalahan penting dalam pembahasan al-amr, yaitu keadaan-keadaan di mana amr keluar dari hukum asalnya, yaitu wajib. Dengan kata lain, di sana ada keadaan-keadaan di mana kewajiban yang ditunjukkan oleh suatu perintah beralih ke hukum lain. Dan kemarin kita ambil dua hukum, yaitu apa? Abdul Rahman. Nadab kembali ke hukum mustahab. Nah, kapan itu? Suatu perintah datang, kemudian ada dalil yang lain yang memalingkan. Nah, misalnya apa? Nah, ya perintah untuk mendatangkan saksi dalam jual beli. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, wa ashhidu idza tadayatum. Ya, persaksikanlah apabila kalian berjual beli. Ini perintah untuk mendatangkan saksi ketika jual beli. Perintah ini mencakup semua bentuk jual beli. Namun ternyata perintah ini tidak menunjukkan wajib. Kenapa, Hasan? Padahal asal perintah itu wajib. Kok kita katakan dalam ayat ini tidak menunjukkan wajib? Indah ya Arif. Naam, ahsanta. Karena di sana datang hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan jual beli, ya, tanpa mendatangkan saksi, yaitu ketika beliau membeli seekor kuda dari seorang Arabi tanpa mendatangkan saksi. Ini menunjukkan bahwasanya perintah dalam ayat tadi hukumnya sunnah. Kalau wajib, Rasulullah tidak akan mungkin ya melanggar sesuatu yang wajib. Contoh yang lain apa? Agak Mujahid. Perintah kemudian dipalingkan ke hukum sunnah. Banyak. Ahsanta. Tentang permasalahan menjawab azan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Apabila kalian mendengar azan, katakanlah sebagaimana
muadzin katakan. Ini perintah. Ya. Asalnya wajib, tapi di sana ada yang memalingkan. Di mana para sahabat ya pada hari Jumat ternyata mereka ya ketika azan dikumandangkan masih bicara-bicara. Kalau seandainya wajib, tidak akan mungkin para sahabat yang berbicara-bicara, menunjukkan perintah itu sunnah. Nah, keadaan yang lain, ya perintah terkadang dipalingkan dari hukum wajib ke hukum apa? Dari dipalingkan ke al-ibahah, yaitu ke hukum boleh. Kapan banyak terjadi keadaan seperti ini, di mana suatu perintah ya menunjukkan bolehnya perkara yang diperintahkan. Hendak nah, apabila perintah itu datang setelah larangan. Ada perintah tapi datangnya setelah adanya larangan perkara tersebut. Contohnya ziarah kubur. Tapi kalau untuk hukum ibahah ini ya tidak pas. Yang kembali ke hukum ibahah apa? Berburu. Nah, berburu, perintah berburu bagi orang yang telah tahallul dari ihramnya. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa idza halaltum fastadu." Apabila kalian telah halal, maka berburulah. Bukan berarti berburu itu wajib, sehingga semua yang selesai haji harus berburu semuanya ke hutan. Ya tidak. Kenapa perintah ini ya dihukum ibah? Karena sebelumnya larangan, yakni ketika ihram dilarang untuk berburu, maka sekarang setelah selesai ya ihram silahkan kalian berburu. Jadi boleh kalian berburu. Nah, dan kaidah ini sebagaimana telah kita lewati kemarin ikhwanillah, bahwasanya suatu perintah yang datang setelah adanya larangan ya yang rajih hukumnya kembali ke hukum sebelum dilarang. Ya tidak mutlak menunjukkan ibahah, tapi kaidah yang benar yaitu bahwasanya al-amru ba'da al-hadr yarji'u ila ma kana 'alaihi qabla al-hadr. Perintah yang datang setelah larangan ya mengembalikan hukum kepada ya hukum sebelum adanya larangan. Apabila sebelum ada larangan hukumnya wajib, maka ketika diperintahkan kembali hukumnya wajib juga. Kalau hukum sebelum larangan itu sunnah, maka setelah datang perintah kembali hukumnya kembali ke sunnah. Baik. Demikian pula kalau asalnya ibahah boleh, maka ketika datang perintah dikembalikan ke hukum ibahah. Contoh ya, keadaan yang asalnya wajib kemudian datang larangan dan diperintahkan kembali, yaitu wanita-wanita yang haid. Wanita-wanita yang haid asalnya hukum salat padanya apa? Wajib. Kemudian dilarang karena adanya haid. Rasulullah SAW katakan, ya, fa idza aqbalat haidatuki fada'is shalah. Apabila datang haidmu, maka tinggalkanlah salat. Itu dilarang untuk salat ketika haid. Wa idza adbarat faghsili anki dam thumma shalli. Dan apabila haid itu telah pergi, yaitu telah selesai, maka mandilah ya dan cucilah darah itu, kemudian sholatlah. Ini perintah untuk sholat. Ya kalau kita kembalikan ke hukum yang ibahah tentunya tidak benar. Padahal di sini perintah datangnya apa? Setelah adanya larangan. Para wanita dilarang ketika haid untuk sholat.
kemudian setelah suci diperintahkan sholat, maka perintah di sini memiliki makna wajib. Kembali ke hukum asal sebelum perintah. Adapun perintah yang datang setelah larangan yang pada asalnya sebelum dilarang itu hukumnya sunnah. Inilah contoh yang kemarin diberikan tentang ziarah kubur. Ziarah kubur sebelum dilarang hukumnya mustahab. Kemudian Rasulullah larang dan setelahnya diperintahkan kembali. Makanya kembali ke hukum istihbab. Kuntu nahitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Dulu aku melarang kalian dari ziarah kubur, maka berziarahlah sekarang. Ini perintah. Fazuruha ini kembali ke hukum apa? Hukum sunnah. Adapun yang menunjukkan ibahah, inilah yang dicontohkan dalam kitab, yaitu apa? Perintah untuk berburu bagi orang-orang yang telah tahallul dari ihramnya. Paham? Juga perintah bagi para jamaah haji yang terbolak-balik dalam melakukan amalan pada hari nahar, antara rami, dzabah dan apa? Hal. Urut-urutan yang sunnah yaitu sebagaimana dalam singkatan radhaha. Urut-urutannya yang sunnah yaitu melempar dulu rami, kemudian menyembelih dzabah, kemudian baru mencukur. Tapi kalau terbolak-balik di antara tiga hal ini, Rasulullah katakan if'al wala haraj. Lakukanlah, tidak ada dosa. Nah, perintah if'al wala haraj menunjukkan perintah ibadah, yaitu boleh. Nah, ini dua keadaan ikhwanifillah. Antum semua bisa nanti ketika banyak hafalan-hafalan dalil akan semakin luas untuk menerapkan kaidah ini ikhwanifillah. Dan ini fungsinya seorang mempelajari usul diterapkan ketika kita mempelajari fikih, ya, dalam Bulughul Maram, ya, untuk berusaha untuk mengkait-kaitkan pembahasan usuliyah dengan ya masail fikihiyah yang kita bahas dalam pelajaran Bulughul Maram, sehingga akan hidup dan akan terasa asiknya untuk melatih berpikir. Nah, dengan cara inilah seseorang akan keluar dari jeratan taklid ketika dia menjalankan ya kaidah-kaidah yang telah dia pelajari, yang diterapkan dalam ya dia menuntut ilmu. Baik, kita lanjutkan ke hukum yang ketiga, yaitu bahwasanya suatu perintah wanita terkadang dipalingkan ke hukum at-tahdid. Ini perintah tidak menunjukkan wajibnya, tapi menunjukkan at-tahdid, yaitu ancaman. Ancaman saja. Tidak diinginkan harus dilakukan, tapi untuk mengancam. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Lakukanlah apa yang kalian inginkan. Silahkan kalian lakukan apa saja. I'malu, perintah ini. Kemudian Allah katakan innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah itu terhadap apa-apa yang kalian lakukan itu Maha melihat. Ya, kalau seperti ini berarti apa? Diancam, bukan? Ya, kemudian dipersilahkan seenaknya melakukan apa saja. Tidak. Maksudnya apa? Ya, lakukan apa yang kalian inginkan. Jalannya sudah jelas, Allah akan melihat dan akan membalas apa-apa yang kalian lakukan. Ini ancaman. Sebagaimana kalau kita katakan kepada anak-anak, ketika sudah dilarang suatu perkara, kok masih ngeyel, sudah lakukan saja. Tapi ya, jangan menyesal nanti kalau mendapat hukuman. Ini ancaman. Baik. Inna a'tadna lil-zalimina naran
Baik, sungguhnya kami telah persiapkan bagi orang-orang yang zalim itu neraka. Fadzakara al-wa'id ba'dal amr al-madhkur, fadzikrul wa'idi ba'dal amril madhkuri dalilun ala annahu litahdid. Maka penyebutan ancaman ikhwanillah setelah perintah yang disebutkan ini dalil bahwasanya perintah itu menunjukkan ancaman saja, bukan perintah yang sifatnya wajib untuk dikerjakan. Yang memalingkan apa? Yaitu disebutkannya ancaman setelah perintah tersebut. Ya. Karena Allah ancam, innahu bima ta'maluna basir. Setelah perintah, ya'malu ma syi'tum. Kemudian ayat yang kedua di sini alhamdulillah pada cetakan yang berbeda apa? Setelah i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Nah, ini lebih jelas karena kalau aneh dalam cetakan ya, yang disyarah oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Syamiri di sini kurang, alhamdulillah, maka membingungkan sebab tidak ada perintah di situ. Ya, pada surat Al-Kahfi ayat 29 di situ perintahnya alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Ini perintahnya. Fi'il mudhari' yang bergabung dengan lamul amr menunjukkan perintah. Siapa saja yang ingin maka berimanlah, dan siapa saja yang ingin maka kafirlah. Ya. Perintah untuk beriman dan perintah untuk kafir. Bukan berarti maknanya berarti wajib. Ini gimana ini? Bingung gitu. Asal perintah wajib berarti Allah memerintahkan untuk kafir. Tidak. Karena perintah di sini maknanya adalah litahdid, untuk ancaman. Apa dalilnya atau apa yang menunjukkan demikian? Karena setelahnya Allah Subhanahu wa taala berikan ancaman. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Sungguhnya kami telah persiapkan bagi orang-orang yang zalim neraka, api yang menyala-nyala yang meliputi mereka dengan panas yang begitu tinggi. Ini contoh. Jadi yang memiliki cetakan ini dilengkapi, dicatat ya dari ayat 29 surat Al-Kahfi. Karena lafaz sebelumnya hilang. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inilah yang menjadi syahid kepada kita. Ini dua contoh di mana suatu perintah tapi diinginkan darinya ancaman. Tiga keadaan. Yang pertama an-nadb, kemudian al-ibahah dan at-tahdid. Ingat-ingat padanya faedah yang banyak dan akan kita dapati dalil-dalil baik Al-Quran maupun Sunnah yang keadaannya demikian. Maka kalau kita mendapati suatu ahkam yang datang perintah kemudian para ulama menyatakan ini perintah menunjukkan istihbab, maka hendaknya dalam pikiran kita langsung bertanya-tanya apa yang memalingkan. Harus seperti ini. Misalnya ada suatu hukum jumhur mengatakan ini hukumnya mustahab, padahal kita melihat dalilnya adalah perintah. Misalnya alhamdulillah
Rasulullah SAW katakan, "Idza dakhala ahadukumul masjid, ya, fala yajlis hatta yarka'a rak'atain." Ya, di sini dipahami perintah untuk melakukan sholat 2 rakaat dan larangan dari duduk sampai dia melakukan sholat 2 rakaat. Jumhur mengatakan sholat 2 rakaat ini hukumnya mustahab. Tapi apakah dalil yang memalingkannya? Ternyata kita tidak mendapatinya. Tidak mendapati dalil yang memalingkan dari hukum tersebut, sehingga ya pendapat yang rajih dalam masalah ini hukumnya wajib untuk salat 2 rakaat sebelum duduk di masjid. Nah, ini salah satu contoh. Dan di antara ulama al-Hanafiyah yang sering menyebutkan hal ini Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala. Karena memang beliau dari sisi usul al-Hanafiyah ya kokoh. Makanya sering mengkritik jumhur atau membantah jumhur dari sisi ini. Tidak didapati dalil yang memalingkannya, maka kembali ke hukum asal, yaitu wajib. Nah, jadi dibiasakan dalam mempelajari hukum-hukum fikih harus demikian, agar semakin kokoh dalam tarjih, kokoh dalam merajihkan suatu permasalahan. Nah, kita lanjutkan ke perkara berikutnya. Qala rahimahullah, wa yakhrujul amru 'anil fawriyah ila tarahi. Dan terkadang suatu perintah keluar dari hukum fawriyah. Apa yang dimaksud dengan hukum fawriyah di sini? Abdurrahman. Nah, hukum yang tuntutan untuk bersegera mengamalkan. Karena kita telah membahas kalau perintah itu asalnya yaitu harus segera dilaksanakan. Dan keluar suatu perintah dari hukum tuntutan untuk bersegera ini, ya ila tarahi, yaitu ke hukum tarahi, yaitu boleh ditunda. Jadi kadang-kadang perintah Hanifillah tidak dituntut serta-merta dilakukan, tapi ya kadang-kadang boleh dilakukan ya dengan penundaan. Boleh ditunda sampai dia mendapati waktu atau sampai dia ingin melaksanakan. Misaluhu, contohnya qadha Ramadan. Qadha utang Ramadan. Ini perintah Hanifillah, wajib seorang yang punya hutang Ramadan wajib untuk mengqadhanya. Tapi tidak diperintahkan untuk bersegera, atau dalam artian tidak dituntut untuk sesegera mungkin. Diberi waktu dan tenggang yang lumayan lama, boleh seseorang mengulur-ulurnya. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, yang bahwasanya beliau ya tidaklah mengqadha Ramadan Hanifillah kecuali sampai ya di bulan Sya'ban baru mengqadha. Kenapa? Karena syughlan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sibuk untuk ya melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sibukkan seorang istri, karena untuk puasa demikian ya butuh seseorang ya, bermusyawarah atau memberitahu suaminya. Nah, ini menunjukkan bolehnya melakukan perintah tersebut tidak segera. Qala fa innahu ma'murun bihi, karena sesungguhnya mengqadha Ramadan itu diperintahkan. Lakin dalal dalilu ala annahu bitarahi, akan tapi telah menunjukkan suatu dalil, atau akan tapi telah datang suatu dalil yang menunjukkan bahwasanya perintah itu litarahi. Kalian sudah bisa membedakan makna tarahi dan makna fauriyah. Kalau fauriyah serta-merta harus dikerjakan, tidak ada jeda.
Tapi kalau tarafi boleh seseorang mengulur-ulurnya. Fa Aisyah radhiyallahu anha qalat kana yakunu alayya shaum min Ramadan fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Wa dzalika li makani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adalah aku punya kewajiban puasa ya hutang dari Ramadan. Aku tidak mampu untuk mengqadanya kecuali di bulan Sya'ban. Dia lama berarti akhwanifillah, mulai dari Ramadan, kemudian Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, seterusnya. Kenapa yang demikian itu? Bukan karena kemalasan dari Aisyah radhiyallahu anha, bukan, tapi karena kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sibuknya beliau dalam melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau kana ta'khiru muharraman ma uqirrat alaihi Aisyah radhiyallahu anha. Kalau seandainya mengakhirkan qada Ramadan itu muharram, maka tentunya tidak akan ya disetujui perbuatan Aisyah tersebut. Tentunya Rasulullah akan mengingkarinya. Tidak mungkin Rasulullah akan diamkan saja ya Aisyah mengakhirkan sampai Sya'ban. Ini menunjukkan bolehnya ikhwanillah. Jadi terkadang suatu perintah ya tidak dituntut untuk serta-merta dikerjakan, tapi apabila datang dalil yang menunjukkan demikian. Kalau tidak ada dalil suatu perintah, maka hukum asalnya ikhwanillah dituntut untuk dilakukan sesegera mungkin. Nah, ada pembahasan berikutnya, pembahasan yang bagus ikhwanillah, butuh pemikiran dan butuh contoh-contoh yang banyak, insyaallah agar tidak terputus. Kita akhirkan pada pertemuan yang akan datang. Yang jelas inti pertemuan kita hari ini yaitu bahwasanya suatu perintah terkadang keluar dari hukum asalnya yang menunjukkan wajib ke hukum-hukum lain. Syekh menyebutkan 3 hukum, yaitu terkadang keluar dari hukum wajib ke hukum sunnah atau mustahab atau an-nadab. Kalian harus bisa menyebutkan contoh-contohnya. Kemudian terkadang keluar dari hukum wajib menuju ke hukum ibahah, padahal itu perintah. Bisa menyebutkan contoh-contohnya. Dan terkadang pula ya keluar dari hukum asal wajib ya ke hukum tahdid, bahwasanya yang diinginkan itu hanya ancaman, bukan perintah untuk wajibnya perkara yang diperintahkan. Ini juga mampu menyebutkan contohnya. Permasalahan yang kedua yaitu bahwasanya perintah terkadang keluar dari hukum asalnya yang menunjukkan tuntutan untuk dilakukan segera. Ya, karena telah kita lewati yang rajih dalam masalah ini, al-amr yufidul fawr. Perintah itu ya memiliki faedah apa? Tuntutan untuk sesegera mungkin perintah itu dilaksanakan. Nah, terkadang keluar dari hukum ini menuju ke hukum tarahi, yaitu bolehnya diulur-ulur. Contohnya tadi tentang qada Ramadan. Na'am, barakallahu fiikum, naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta